Sebelumnya, mari sama-sama kita awali dengan berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan nantinya dengan zikir ini hati kita semakin tertata dan insya Allah kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya saya berharap kepada kita semua ibu-ibu, kita berzikir dulu, kemudian nanti diikuti. Kalau yang belum hafal, enggak apa-apa, komat kamit aja mulutnya. Itu juga merupakan upaya kita bisa ada niat. Kalau sudah ada niat, Allah akan kasih pahala, ibu-ibu ya. Silakan Bu masuk. Disambung softnya ya Bu. Kita mulai ibu ya. Kita bertawassul dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim.
astaghfirullah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah berikan kita nikmat yang tak terhingga, nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak dapat kita balas dengan apa-apa kecuali kita banyak bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah ringankan langkah kita hadir di rumah Allah yang mulia ini. Ini adalah pilih-pilihan Allah. Tidak semua hati yang dikuatkan untuk hadir di rumah Allah ini, tetapi ibu-ibu semua dikuatkan oleh Allah. Walaupun mungkin tadi mempunyai kesibukan atau mempunyai latar belakang yang mungkin ibu-ibu khawatir kalau kesini ada yang kurang, tetapi izinnya Allah dikuatkan hati ibu-ibu hadir di sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf, ada bapak ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang sebenar-benarnya Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Andai kata saja tadi kita mau datang ke kantor, tiba-tiba kaki kita lepas sebelah, mungkin kita tidak bisa hadir di sini. Kemudian Allah berikan kita nikmat, kita berjalan tanpa bantuan. Sementara ada saudara-saudara kita yang kalau nak berjalan itu harus pakai bantuan, pakai tongkat, pakai kursi roda, gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita nikmat itu yang kadang-kadang kita lupa, yang kadang-kadang kita pakai kaki itu untuk kepuasan dunia saja. Tapi ini yang luar biasa, kita bisa hadir semua di sini dengan wajah-wajah yang ceria walaupun dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan karena Allah, Allah limpahi kita karunia, Allah berikan kita berkahnya, dan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam, mari sama-sama tak jemu-jemunya kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang tak
dapat saya sebutkan baik nama maupun jabatannya, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti kalau saya sebut satu-satu sampai subuh kita tak balik di sini. Saya sebutkan namanya, jabatannya, di ruangan apa, siapa kabaknya, terus isi kekahnya apa, mana selesai? Sampai subuh tak selesai. Tapi yang jelas di sini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wasilah dari Pak Kabak Kesra, saya berterima kasih. Silakan nak. Ini penyuluh kami juga dari Kementerian Agama yang bertugas di kantor KUA. Mereka itu harus mengontrol saya. Jangan sampai saya di kemana-mana bercakap entah apa-apa. Iya, sekarang ini kan serba bukti fisik. Ya kan, Bu? Makanya fisik ibu bagus-bagus. Ya kan? Karena harus dilaporkan terus. Nah, asal ada yang agak lebar sedikit, kecil kan. Ya kan? Karena bukti fisik itu harus dilaporkan. Nah, gitu. Ibu-ibu sampai di mana tadi cerita kita? Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini bulan yang banyak namu. Ya. Coba ibu bayangkan, kita satu namu aja bisa viral. Betul tak? Apalagi bulan ini bulan banyak namu. Kalau saya sebut juga sampai subuh tak selesai. Bulan berkah iya, bulan pelatihan iya. Bulan apa lagi, Bu? Bulan pengendalian diri iya, bulan rahmat iya, bulan ampunan iya. Banyak nama bulan ini. Tapi tidak viral bagi orang yang tidak memperdulikan ini. Tapi ini alhamdulillah, subhanallah, yang hadir di sini yang mengerti akan bulan ini. Makanya Allah ringankan datang langkahnya untuk ke sini. Jadi sedikit saya cerita. Biasanya kan saya ngisi terus di sini kan, Bu, tahun ke tahun, tiap tahun saya merapatlah dengan Pak Kabak Kesra. Pak, kenapa Pak tahun ini tak ada, lalu apa sebut saya bilang. Biasanya apa ulah sebut Jojo Hari, Bu Ijah nanti isi ya di surau Istiqomah. Aduh Bu Ijah, tak perlu saya ungkapkan, semua kita paham, dia bilang. Saya lebih paham, Pak. Saya bilang gitu kan, saya lebih paham, saya bilang. Tapi Pak, boleh enggak saya izinkan Pak, minta tolong saya tetaplah hadir tiap Jumat di surau Istiqomah selama bulan Ramadan aja. Tak minta bulan-bulan lain, saya bilang. Kalau begitu Bu Ijah, nantilah saya bicarakan. Saya bilang izin Pak, Bapak mau bicarakan apa, saya bilang. Ya kan tak mungkin Bu Ijah datang, katanya. Bu Ijah pasti datang ke sini, pasti nanti Bu Ijah pakai skincare, katanya. Iya Pak, saya pakai skincare, makanya putih saya sekarang. Dulu saya hitam Pak, saya bilang. Iya, dulu saya hitam Pak, sekarang Pak tengok saya putih kan, saya bilang. Sambil bercanda beliau kan. Pak, tak usah. Kalau tak ada tak usah Pak, saya bilang. Tak usah. Tapi bagaimana saya bisa Bapak izinkan untuk mengajak kawan-kawan bergotong royong, saling bahu-membahu untuk proyek akhirat ini, saya bilang. Ini proyek akhirat, Bu. Kalau tadi ini proyek dunia, Prabowo pun datang. Ya kan? Ini proyek akhirat. Jadi kalau Bapak bilang iya saja, saya datang. Oh, kalau begitu Bu Ijah, saya kasih waktu. Nanti saya akan hubungi Bu Ijah. Oh siap Pak. Alhamdulillah, hari Rabu kemarin berbunyi WA saya. Saya lagi ngisi di Cinta Soleh. Bukan, hari Selasa. Saya lagi ngisi di SMA 2. Kabak Kesra. Alhamdulillah. Inilah kalau dekat dengan pejabat kan. Bu, langsung kirim file undangan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kabak. Mudah-mudahan Bapak hidupnya dilancarkan oleh Allah, karena Bapak sudah berupaya untuk melancarkan proyek akhirat. Dia balas emoji. Alhamdulillah. Jadi itulah wasilahnya ibu-ibu, kita bisa bertemu di sini. Nah, kenapa Bu Ijah ajak kami? Gitu ya Bu. Lebay betul Bu Ijah. Ibu ada Bu Ijah aja tak beres gitu kan? Ya kan Bu? Nah, inilah yang dimaksud.
bahwa di dalam bahasa agama bahwa sesama muslim itu yang paling baik bagi dirinya, baik bagi sesamanya. Ada itu hadisnya. Kemudian lagi orang muslim itu kekuatannya di mana ibu-ibu? Saling ingat mengingatkan. Saat ini mungkin saya mengingatkan ibu semua, suatu saat juga ibu akan mengingatkan saya. Tidak tertutup kemungkinan. Hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, kenapa demikian? Yang disebut dengan dibalut saling melengkapi. Makanya kalau berumah tangga itu kan tujuannya apa? Ibadah. Penyokong biar supaya terus ibadah apa? Saling melengkapi. Kalau kira-kira suami belum lengkap, istri yang melengkapi. Atau sebaliknya, kalau misalnya istri yang belum lengkap, suami melengkapi. Nah, inilah nikmatnya kalau kita menjadi orang Islam. Kalau kita sudah berbicara ini, Bu, tinggal semua jabatan, tinggal semua pangkat, tinggal. Kenapa? Karena sekarang masanya kita mengerjakan proyek akhirat. Orang yang datang ke musola ini ngapa? Pasti tujuannya ibadah. Kalau kita sholat, ada diatur. Yang staf di belakang, yang pejabat di depan, yang bupati imam. Ada begitu? Tidak ada. Inilah nikmatnya Islam. Bahwa kata Allah, aku tidak pandang siapapun engkau, mau imannya yang rendah, yang sedang, yang tinggi. Tetapi bagaimana engkau merealisasikan takwa itu dalam kehidupanmu, kata Allah. Itulah yang disebut dengan kedekatan kepada aku, kata Allah. Maka Ramadan ini adalah Ramadan yang membawa kita untuk meluluhkan hati lebih banyak mengingat Allah. Kenapa? Kalau kita buka dari segi ilmunya ibu-ibu, itu memang betul, Bu. Kata Allah begini, bilangan bulanku itu ada 12 bulan. Mulai dari Muharram, apa lagi, Bu? Safar, Januari, Februari, Maret, April, bukan ya? Nah, sampai Rabiul Awal tadi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, sampai Rajab, Sa'ban, Sawalku. Kami dengan Bu Yani sama kami. Kami Ramadan dulu. Iya, baru Sawal. Ibu-ibu kalau datang Sawal seneng nggak? Seneng? Seneng lah, Bu. Ada buktinya mana Ibu senang kalau datang Sawal? Ibu siapkan kue, anak, sebuat lontong, apa lagi? Apa, Bu? Iya, bakso, soto, itu sekali setahun datang begitu senangnya Ibu. Tapi lebih senang kami, setiap hari ada Sawal. Lebih senang kami. Oh, setiap hari, makanya kami awet muda, Bu. Nah, kalau orang tanya berapa? Waktu Covid, Bu, saya pakai masker, saya belanja di pasar. Berapa nak jagung? 10.000. Duit saya 20.000. Pas dikembalian, ini jagungnya Mbak, katanya. Oh iya. Pas dikembaliin duitnya, saya buka masker saya. Wan, ini kembaliannya. Jadi ibu-ibu, bahwa kita ini harus banyak happy. Jangan asik menengok kawan. Nanti ibu benar lebih cantik saya daripada ibu, yakinlah. Gitu ya. Nah, kembali ke Ramadan. Jadi kalau kita hitung tadi bulan Qamariyah itu kan ada 12 bulan bilangannya Allah itu. Ini biar masuk dulu ilmunya, karena kita ini kajian. Kemudian di antara 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan kesayanganku. Termasuklah Zulhijjah, ya kan, Bu? Termasuklah Muharram, termasuklah Rajab, ya kan, Bu? Nah, semua bulan-bulan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Siapa yang bersedekah, siapa yang beramal soleh, siapa yang berpuasa, semua. Kemudian sama juga dengan Ramadan, dilipat gandakan juga, Bu.
pahalanya, baik dia beramal ibadah, puasa, sedekah dan lain-lain. Tapi Bu, ada yang spesial di Ramadan saat ini Bu. Apa yang spesial? Ini biar kita paham Bu, biar betul-betul Ramadan ini memang masuk ke dalam hati yang sebenar-benarnya hati. Apa yang spesial? Benar di bulan yang 4 bulan itu bulan kesayangannya Allah. Tapi tidak seperti Ramadan. Di Ramadan Allah buka pintu langit. Jadi Bu Ibu, saatnya kita melangitkan doa-doa kita. Saatnya kita bermohon kepada Allah dan permohonan kita langitkan. Karena pintu langit sekarang lagi dibuka. Kata Allah, enggak itu aja karena spesialnya bulan ini. Kubuka pintu surga. Makanya kan sudah tercium sekarang surga itu. Di bulan-bulan biasa mana hadir kita di sini, ya kan Bu? Di bulan puasa kita hadir di sini. Jadi kalau nak mencium surga di Ramadan. Gitu. Kemudian bagaimana supaya kita mencium surga itu? Allah tutup penghalangnya. Yang biasanya menghalangi kita itu. Apa yang menghalangi kita? Setan. Bulan Ramadan diikat, dibelenggu, dirantai. Jangan sampai dia datang ke Ibu Lastri, hajab kita. Jangan sampai ke Indah, hajab kita. Makanya diikat sama Allah, dibelenggu. Dan enggak itu aja, bagaimana supaya mulus kita mendoakan melangitkan doa-doa kita dan biar bisa kita cium bau surga. Allah tutup pintu neraka. Enggak boleh masuk. Ditutup. Enggak boleh masuk. Bu Pur nak masuk tak boleh. Tutup. Di bulan Ramadan. Enggak boleh. Kenapa Bu itu? Dilakukan Allah semuanya. Untuk kita. Karena ibadah puasa ini Bu, tidak ada yang tahu kecuali Allah, betul tak? Bapak yang di belakang itu, tadi mau mandi, kumur-kumur dulu. 3 kali kumur-kumur, 2 kali masuk. Glug-glug. Siapa yang tahu kan Bu? Ini batang leher sama tenggorokan ini cuma bedanya cuma 2 cm cuman. Tak payah nak masukkannya. Tapi kenapa kita tidak mau masukkan air itu? Karena kita sudah bertransaksi kepada Allah. Dan tempat transaksi kita nggak ada kepada yang lain. Tapi kepada Allah. Makanya lah Allah hargai yang kita kerjakan itu yang disebut puasa, diberikan keleluasan sebanyak-banyaknya untuk beribadah, dan ibadah itu dilipat gandakan sampai kita nggak tahu berapa kali lipat kalau kita laksanakan itu. Ini biar masuk ilmunya. Jadi Ramadan ini Bu-ibu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, bukan itu. Nah, kemudian Bu Ija, kalau begitu apa maknanya kalau kita puasa itu? Maknanya kata Allah, engkau di bulan Ramadan itu kalau kau betul-betul berpuasa, engkau bisa mengendalikan dirimu sendiri. Betul tak Ibu kira-kira? Bisa Bu kita kendalikan. Kita takut tinggal sholat, ya kan Bu? Kita takut kalau kita tak mengaji, takut kita kalau berbohong, takut kita kalau nak menggosip, takut kita kalau pikiran kita ini pikiran negatif. Artinya puasa itu dapat mengendalikan diri kita sendiri. Nah, tapi bagaimana supaya puasa itu kita khusyuk? Allah bilang di sepertiga malam setelah engkau qiyamul lail, kita habis sholat, kira-kira nak masuk di ambang sebelum imsak, engkau sahur. Jadi sahur ini Bu bukan juga sekedar makan saja. Sahur ini menunjukkan bahwa kita mampu bangun tengah malam. Jangan nanti Ibu habis Ramadan tak mampu lagi bangun tengah malam. Berarti Ibu tak belajar dari sahur itu. Ini kita kaji nih. Jadi kata Allah, engkau sahur itu ternyata engkau mampu
bangun tengah malam. 30 hari dilatih kita bangun tengah malam. Anak-anak kita pun kita bangunkan. Coba, mana ada di bulan lain bangun tengah malam makan satu keluarga. Kalau ada di bulan lain begitu tiap hari dalam sebulan orang bilang, betul tak Bu? Itulah kalau kita kaji Ramadan ini nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Kemudian di Ramadan ini kita lebih banyak baca Quran daripada bulan-bulan lainnya. Betul tak Bu? Saya sendiri pun begitu. Lebih banyak baca Quran saya di Ramadan daripada di bulan-bulan lainnya. Nah, kata Allah, kalau di bulan Ramadan saja engkau sudah mampu membaca Quranmu, berarti nanti engkau bisa mengondisikan dirimu di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena engkau sudah dilatih 30 hari atau 29 hari. Seolah-olah kita tidak mau lepas dari Quran. Kemana aja bawa Quran? Yang tak bisa bawa dalam tasnya, bawa dalam sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Pas lagi nyetir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yaqdamuna illa anfusahum wa ma yashkurun. Sampai di kantor. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'azim. Ya. Kemudian tengok kawan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketemu buku kabar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketemu Ibu Mel. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Ya. Bawa di sini. Gitu. Karena ini bulan Quran. Yang paling besar ibadah kita ini ada, kalau nggak salah saya yang kelas kakapnya punya ya. Di antaranya Al-Quran. Satu-satu kita bahas. Mudah-mudahan nanti kalau sempat 2 nanti kita lanjut di Jumat berikutnya. Itu pun kalau ibu-ibu mau. Mau ya. Jadi Quran ini ibu-ibu ada 3 perkara yang tak pernah kita rugi. Mungkin kalau kita jualan ada untung rugi, betul tak? Tapi begitu ibu-ibu yakin jualannya laku, kenapa? Tengoklah setiap jalan itu takjil. Semangat dia orang buat takjil. Padahal belum tahu kita entah laku, entah tidak, entah habis, entah tidak. Tapi yakin bikin. Nah, ini tak pernah rugi. Tapi kenapa tak yakin kita? Tak pernah rugi. Apa itu yang salah satunya? Dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu, Bu, tidak pernah dia bersedih. Dia gembira aja. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran itu hatinya tak sempit. Kalau sudah hatinya tak sempit, nanti dia seperti Nabi. Macam mana seperti Nabi? Nabi tak pernah sakit hati. Mana pernah? Coba ibu baca buku di mana-mana. Tidak pernah sakit hati. Sholat di samping Ka'bah, dilempari dengan kotoran unta, disungkup kepalanya pakai kain hitam, diejek-ejek. Sampai yang menengok itu tak sanggup, lari terbirit-birit manggil anaknya Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Mbak, ayah engkau habis siram dengan teh embu. Sana teh onta, teh embu kan. Lari-lari Fatimah, ditengok ayahnya, mau nangis Fatimah, ambil kain dilap ayahnya. Kemudian dibuka kain, disungkup kain hitam tadi.
Ditanya ayahnya, gimana keadaan buat ayah pun dah. Ayah enggak apa-apa nak. Kalau kita itu, apalah dia ada sedikit kuku, habis Satpol PP semua dikerahkan. AAD apa? AUD ke? Apa nih? AL apa nih? AD apa lagi nih? Habis datang semua itu. Ya, enggak apa-apa. Besoknya Muhammad pergi enggak ke masjid? Pergi. Kita ada nggak dilempar mau masuk surau nih pakai tai cacing? Tak usahlah tai kambing. Ada enggak? Tak ada. Tapi kenapa sepi rumah ibadah kita? Ibu tengok ya ini menyangkut dengan ibadah. Syukur alhamdulillah bulan Ramadan ini. Tapi kalau hari-hari biasa tengoklah, bahkan ada datang waktu masjidnya terkunci atau suraunya masih tergembok. Kami pernah berjalan agak jauh, tak usah sebut tempatnya. Mau mampir sholat, 10 meter lagi nak sampai WC, aku udah nak pingsan. Macam mana orang nak gemar ke masjid beribadah? Coba tengok di Nabawi, coba tengok di Haram. Nak tidur di WC-nya pun bisa. Ya Bu Las ya, ya Bu Hajah Un ya, Bu Pur. Sedap kita masuk. Ada pelayannya. Kita nak naik eskalator, tafadhol. Nanti salah jalan kita, haja. Hena. Dikasih kita alamat tuh, saking besarnya WC-nya Ibu. Bukan di atas, di bawah tanah. Berapa kali dia eskalator ke bawah tuh. Makanya negeri itu barokah. Kita macam mana nak barokah? 10 meter lagi kita nak nyampe ke WC masjid atau surau, kita dah nak muntah. Makanya kampung kita barokah. Itulah Bu, luar biasa kalau kita dekat dengan Allah. Nah, kembali ke Al-Quran. Kemudian kalau kita dekat dengan Al-Quran ini, kita bercahaya Bu. Bercahaya. Bayangkan kalau andai kata ini gelap, tidak ada yang mau datang ke sini. Ini datang karena ada cahaya. Ada cahaya. Tak usah jauh-jauh lah, di rumah aja kalau tak hidup lampu. 1 hari aja beres muka kita nih. Saya pun tak beres muka saya. Magicom tak bercahaya. Bayangkan nanti kita di kuburan Bu. Tak ada pintunya, tak ada jendelanya, tak ada kabel listrik di kuburan itu. Bagaimana supaya nanti kuburan kita itu bercahaya? Bagaimana Bu? Al-Quran. Tapi tak banyak orang tergiur ini. Tak banyak. Nah ini supaya tergiur. Jadi kata Allah, kalau engkau membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, nanti engkau bercahaya. Mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatlunal kitaballah. Ini buktinya Allah mengatakan Quran itu bercahaya. Akan disinari hati kita. Kita bersinar, nanti pekerjaan, kebiasaan, perilaku pun nanti akan bersinar. Nah, gitu Bu. Ada yang orang perkataannya panas macam api neraka. Perbuatannya panas macam api neraka juga. Kalau lewat dia dari sana, awak muter di sana. Kenapa? Itu panas loh. Duduk datang ke musola, di tempat Allah, dingin. Tengoknya, dia duduk sana. Aku duduk sini. Panas. Gitu ya Bu ya. Nah, tapi kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah bercahaya. Begitu kata Allah. Al-Quran ini dibaca dengan baik dan benar. Walaupun kita tak paham maksudnya, artinya, tetap Allah kasih pahala. Tetap Allah kasih pahala. Dan di bulan Ramadan ini Bu, la ilaha illallah. Tak tahu lagi kita entah berapa pahala yang Allah berikan kepada kita. Tidak tahu kita. Nah, jadi saya teringat guru saya kemarin itu bilang, saya Bu Ijah katanya, waktu belajar sekolah keluar ke negeri Arab sana, saya malu, terkejut saya. Saya bawa baju ada kuning, ada hijau, ada. Kalau di sana tuh bajunya lurus-lurus saja, kalau tak hitam putih.
gitu kan? Ya kan Bu? Kemudian saya belajar, saya malu juga. Udahlah baca Al-Bulugh, baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca doanya panjang, ada lagi syairnya. Saya pikir habis itu makan. Rupanya tidak. Ada muknya sebesar ini, dari mulai sana minum seteguk, ganti. Kita kan takut kalau minum begitu kan? Ya kan Bu? Tak usah kita ganti-ganti, sama laki aja kadang-kadang mikir kita nak kan? Ya kan Bu? Nah, di sana itu Bu Ijah nggak ada kayak kita rumahnya. Di sana itu rumahnya tempat tidur, lemari, sudah karpet. Mau ke dapur, cangkirnya cuma 3-4, piringnya cuma 4 atau 3, begitu. Nggak ada. Saya tanyalah guru saya tuh, namanya Hubabah Nur, kata dia. Hubabah, mana baskom, mangkok? Lah, dia bilang nggak ada. Jadi ditanya, kenapa Hubabah nggak ada? Saya takut nanti mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak nanti saya takut mempertanggungjawabkannya. Kalau kita Tupperware kuning, hijau, merah, udah yang panjang, agak bulat, agak montok, agak ceper, itu baru Tupperware, belum jilbab la ilaha illallah. Kuning, hijau, merah, kelabu, ada lagi sekarang warna dulu aku nggak tahu tuh Bu. Ada napi, ada hikal, ada gogi, ada apa lagi tuh? Sage, ogo, entah apa namanya sekarang. Banyak namanya Bu. Itu Bu. Boleh nggak kita kayak gitu? Boleh saja Bu. Boleh saja. Yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan. Bapak-bapak nih, anak istrinya 1, 2, 3, 4, boleh Pak. Boleh ya Bu? Boleh lah. Yang penting dia bisa mempertanggungjawabkannya. Boleh. Silakan, yang penting Bapak bisa mempertanggungjawabkan. Ibu-ibu ini ketika saya tanya kenapa dia tak, mereka tuh kesian sama bapak-bapak sebenarnya Pak. Ya kan Bu? Bukan tak dikasih Bapak, itu memang jatah dia Bu, jangan kita larang. As-sulasa warubak ada dalam surat An-Nisa itu kan Pak. Kalau bapak-bapak tak bisa baca Quran yang itu dia hafal Bu. Kalau tak percaya Bu tanyalah, hafal dia itu. Saya pernah ditantang Bu Ijah, dulu masih banyak duit, kena mulai dikasih Bu Ijah ini. Banyak ibu-ibu yang konsul. Sekarang ini tak ada Bu, udah tak ada lagi nih. Nggak ada jarang konsul. Jadi kalau ibu-ibu sekarang nih agak-agak gimana gitu kan? Jangan mana nih terpepet kan? Ibu ambil hikmahnya. Siapa tahu gara-gara tak lancar itu, suami pun tak lancar lagi dengan perempuan. Ambil hikmahnya Bu, ya kan? Dulu banyak Bu. Saya tuh sampai dimarah sama suami saya. Dek, adek ini pulang jam berapa? Karena saya jam 11 malam masih menyelesaikan masalah. Suruh suami saya pulang. Saya ini juga sekarang sedang bermasalah di rumah katanya. Tak bisa tidur saya. Bu, ini tak bohong saya Bu, ini musol. Jam 11 malam saya masih di rumah menyelesaikan itu. Karena dulu masih banyak. Sekarang ini alhamdulillah. Jadi ini mungkin hikmahnya. Jadi ibu-ibu bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu ya. Tak ada lagi saya. Malah saya kepingin lah ibu-ibu itu datang bilang suami saya. Tak ada Bu. Sopi Bu. Ini hikmah tapi agak-agak Bu, ini Bu kalau tak, kenapa tak mana sih di bendahara? Kenapa sudah 2 bulan tak usah lagi begitu Bu? Enggak lancar ya? Alhamdulillah gitu ya Bu? Gitu ya? Iyalah Bu. Gitu ya. Nah, jadi semua itu ada hikmahnya. Jadi Al-Quran ini tak ada ruginya kata Allah. Mau dibuka dari sisi manapun tak ada ruginya. Bahkan Al-Quran ini adalah syifa, obat. Kalau hati lagi meriang-meriang, bacalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Baca tuh, tenang hati kita. Nggak ada orang habis baca Al-Quran, apa Al-Quran nih? Nggak ada, Bu. Tenang hati dia. Bahkan ya ibu guru kita kemarin cerita ya, sudah diponis oleh dokter, sudah nampak scan-nya apa namanya itu, rongsennya. Ini hati sini udah hitam semua ini karena tinjanya udah kemana-mana, ususnya bocor. Uang tindakan aja Bu 600 juta. Belum lain-lain. Saya hitung-hitung Bu Ijah hampir 1 M. Hanya anak mengurus ini aja Bu. Bayangkan itu. Nak ngurus ini aja. Saya minta pulang. Dia bilang, ya Bu ya, bukan saya sendiri mendengar, Ibu dengar ya. Saya minta pulang, kata dia. Suami saya marah-marah. Kenapa pulang katanya, nanti kalau kamu terjadi apa gimana? Dia yakinkan suaminya. Sampai suaminya bilang, saya kalau terjadi apa jangan salahkan saya. Enggak Pak, pulang dia ke rumah, dia mandi bersih. Waktu itu bulan puasa. Dia suruh suaminya begini, Pak nanti kalau ada yang nyari bilang mama lagi baca Quran gitu ya. Anak-anak tanya bilang mama lagi baca Quran gitu ya. Pokoknya nggak boleh buka pintu karena dokter ponis kalau ibu tidak operasi nyawa ibu 14 hari. Tapi nggak apa-apa lah saya kasih obat katanya. Tapi sampai di rumah obat itu pun gak dimakan sama dia. Dia mandi, dia buka Al-Quran Bu. Dia buka Al-Quran, yang bikin dia untuk sahur buka itu cuma 2 saja, air zam-zam sama korma. Buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Terus baca Al-Quran. Asar ketemu asar khatam. Asar ketemu asar khatam. Sampai 11 hari dia panas meningkat sampai dia bilang keringat itu nggak boleh keluar kayak jagung mungkin besarnya. Habis itu saya bawa bertenang, saya baca Quran lagi 14 hari, alhamdulillah saya tak ada rasa apa-apa. Ini nyata Bu, bukan bohong. Tidak ada rasa apa-apa. Habis Lebaran diajak lagi suaminya ajak lagi ke di mana tuh ya di daerah Malaysia pokoknya ya. Ajak lagi, dirongsen sama dokter. Usus yang bocor itu tak ada lagi Bu. Tak ada lagi usus yang bocor itu Bu. Saya enggak bohong Ibu Sari dengar itu ibu itu. Ditanya sama dokter, apa obatnya? Dia karena dikasih obat dia bilang, ya obat Bapak itu katanya. Karena kalau saya jawab bilang Quran, dia enggak akan paham dia orang bukan satu agama sama kita. Al-Quran itu obat Ibu. Al-Quran itu obat. Jadi kalau apapun yang membuat kita galau, resah, apalagi namanya, gelisah gitu ya, kembalikan ke Al-Quran. Kenapa begitu Bu? Karena kalau kita pakai ini kecil, akal ini kecil, Allah kasih cuma seberapa lah nih Bu. Sementara Ibu gunakan untuk perkara yang besar. Makanya kadang-kadang ada orang miring, stres. Ya, di Jepang di mana lagi di Cina itu kalau nggak salah. Dia nggak sanggup bunuh diri. Ibu baca kalau berita-berita itu, breaking news tuh. Banyak kalau dia tak sanggup dia bunuh diri. Kenapa? Karena Allah cuma kasih kecil Bu. Ibu semua di sini. Nanti macam mana kalau Lebaran biasanya tamu saya 10.000 sementara sekarang udah gitu suami saya nggak pernah nolong uang belanja. Oh Ibu pikir semua itu kunang-kunang Ibu. Jadi kata Ustadz Abdul Somad yang bikin kita ini stroke, bikin kita ini kolesterol, bikin kita ini darah tinggi, itu tidak sepenuhnya Bu dari makanan, dari pikiran. Coba kalau kita ada pikiran, apa-apa nih tadi yang saya bilang itu. Dia bilang apa Bu? Passwordnya SII, selingkuh itu indah. Passwordnya SII Bu. Ibu tinggal klik langsung ketahuan kan. Ibu pikirin,
Nggak bisa tidur Bu Ija, udah 3 hari 3 malam. Makan pun dikasih rendang, nggak bisa, ketelan Bu Ija. Bu, biarin dia selingkuh. Masa dia enak-enak kita jadi susah-susah? Nggak makan, nggak tidur, ngapain coba? Kalau orang sudah nggak makan, nggak tidur, di sini pikirannya mau beribadah pun dia tidak khusyuk. Di sini Allahu Akbar, di sini abang saya, macam mana mau? Jadi biarin aja Bu. Enak aja Bu Ija cakap. Nanti Bu Ija kena baru tahu. Janganlah doa begitu. Iya, nanti kalau ibu doa begitu kepada siapa lagi Bu curhat? Ya kan? Biarin aja Bu. Kalau ibu pun tahu, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Biasanya ibu siapkan pedek, sekarang ayam penyet. Nyamannya Bu Ija udahlah disakiti hati kita dikasih ayam penyet. Kan kalau nggak sabar dipenyet kepalanya itu, janganlah. Allah Maha tahu. Kan kata Allah orang yang terzolimi itu makbul doanya. Ibu berdoalah. Ya Allah ya Rahman, berikan ya Allah petunjuk bagi suami hamba ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang tahu ya Allah, aku mencinta dia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kembalikan cinta itu kepada aku ya Allah. Berdoa ibu, jangan boleh ibu berdoa. Ya Allah, di jalan dia matikan dia ya Allah, ditabrak trek. Janganlah. Ini doanya salah ini. Jangan ya. Ibu selalu mau menghakimi sendiri. Saya pernah bilang, memang salah juga saya. Ibu tuh udah menggebu-gebu, saya senyum-senyum. Kenapa ibu senyum-senyum? Kata dia, ibu nggak tahu hati saya sakit. Nggak, maaf lah saya bilang kan. Ini sakit hati saya Bu, kayak disobek-sobek kata dia. Jadi ibu-ibu, kalau ada yang begitu, ibu senyum aja. Lakukan dia seperti ibu waktu melayani dia di malam pertama. Berat Bu Ija. Berat. Iya, karena ilmunya belum dapat, makanya berat. Kalau ilmunya dapat, ibu, kalau andai pun dia bilang tadi tahu, pura-pura nggak tahu, dia malu sendiri nanti. Malu sendiri dia. Ya? Iya. Biasanya ibu nggak pernah selimuti dia tidur, selimutin. Iya. Ibu tak pernah siapkan pakaiannya di tempat tidur, ibu siapkan. Dia belum buka baju, ibu buka kancingnya, kecek. Bu Ija nih cakap aja nggak tahu. Ya, makanya saya kasih ilmu ini. Ibu dekat dengan Al-Quran. Kan di sini dibilang, kalau kita baca Al-Quran, maka hati kita bercahaya. Biar Allah yang bekerja, ngapain ibu sibuk-sibuk, nak ibu kerjakan semua itu. Ya, biar aja Allah yang bekerja. Ngapain ibu sibuk-sibuk bekerja, intip dia, sama siapa dia, dengan siapa dia, apa kerjaannya. Tak urusan kita itu, biar aja. Yang penting ibu tanamkan di hati bahwa dia itu adalah suami yang terbaik. Gak usah diintip-intip, gak usah diperiksa-periksa WA-nya. Ngapain? Saya Bu, betul ini puasa, benar Bu. Saya tidak pernah periksa HP suami saya. Tidak pernah saya periksa dompetnya. Walaupun orang bilang banyak dia itu macam Amitabh Bachchan. Nggak pernah Bu, yang ditanya nanti Pak Sawal. Nggak pernah saya buka dompetnya Bu. Karena saya tahu memang saya yang tukang isi. Iya, gitu. Dan HP-nya saya tak pernah buka-buka. Nggak pernah. ATM-nya juga saya tak tahu entah nomornya berapa. Ada yang ke suami, Bang, mana gaji Bang? Saya Bu Ija, ATM suami saya yang megang. Saya enggak, biarin aja dia yang megang. Ya kan Bu, ngapain kita pegang? Kalaupun dia tak jujur sama kita Bu, itu urusannya nanti dengan Tuhannya, bukan sama kita. Sama Tuhannya. Terus kalau dia tak baik, kita juga mau tak baik. Rugilah kita. Makanya kita mengaji. Saya bilang sama suami saya, kalau abang ini begini, kenapa pula ngomong begini deh? Ini kita lagi sedang waras. Nanti kalau sudah tak waras mana begini ceritanya? Saya bilang, pakai parang Bang. Kalau enggak saya, kalau orang Batak pakai obor, saya bakar. Kalau lagi tahu ini kan lagi waras nih.
Nanti abang yang bertanggungjawabkan. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu yang disebut dengan baiti jannati. Bagaimana supaya baiti jannati? Kata Nabi, nawi buyu tilawatil Quran. Bacalah Al-Quran dalam rumahmu. Sering-sering baca Quran dalam rumahmu. Itu. Nawwir buyutakum bitilawatil Quran. Nah, itu hadisnya. Jadi Quran ini tidak ada, Bu. Bikin kita jadi miskin. Quran ini jadi menghambat karir kita. Quran ini mempersulit ruang gerak kita. Quran ini membuat kita tidak terkenal. Bu, saya baru baca ada anak kita itu namanya Asyah Arumi. Dia hafal Quran 26 juz, belum umurnya 10 tahun. Belum 10 tahun. 26 juz hafal Quran. Dia ke Madinah, ke Mekah itu kayak kita ke pasar, Bu. Sebentar-sebentar sudah di Mekah, sebentar-sebentar sudah di Madinah. Awak udah berapa pakai umur? Udah berapa pakai umur? Nak niat ke situ pun belum ada. Jadi nggak ada, Bu. Ruginya benar ini. Tapi Bu Ijah kami malu. Sudah umur gini kami, macam mana kami nggak baca Quran? Apa halangan? Mata masih bagus. Telinga masih bagus. Berjalan belum ada bantuan. Betul kan? Ada tadi berjalan ke sini pakai kursi roda? Nggak ada. Kenapa kita dimudahkan membaca Quran di Ramadan? Karena Allah nak meratih kita di bulan-bulan lain nanti juga mudah baca Quran. Sekarang banyak akses untuk menuju kita bisa baca Quran. Bukan macam dulu-dulu, Bu. Kalau dulu-dulu harus malam pergi ke rumah atau Wan Aki pakai obor apa itu lirang. Jalannya becek, belum lagi nanti berkelahi sama abang sama kakak. Dia berjalan cepat, awak lambat. Perasaan kita itu kalau kita di belakang tuh hantu dah menunggu. Sampai rumah Atok menangis. Oh, kenapa menangis kata Atok? Oh, kami ditinggal kakak, tinggal abang. Orang tuh jalannya laju. Saya ingat berapa kali saya menangis itu. Pernah jalan lagi kering, tak becek. Kata abang saya, kita naik sepeda aja ke rumah Haki mengaji. Sini, naik ya. Naiklah saya ke sepeda. Entah abang saya macam mana, entah laju tuh. Masuk kaki saya ke lingkar sepeda tuh. Habis kaki saya pecah lingkar sepeda. Diurut, Bu. Belum lagi begitu sembuh, diantar sama mama tuh. Dia tak pandai naik sepeda, didudukkannya saya di sepeda, diantarnya. Sampai ke rumah tok saya mengaji, ditunggunya. Sekarang baru saya tahu kenapa mak saya buat macam itu. Biar kita bisa duduk di sini bersama-sama mengaji. Itulah, Bu. Jadi tidak ada rugi baca Quran nih. Siapa yang bilang ada rugi, coba dulu datang ke saya. Di mana ruginya? Insya Allah ilmu yang terbatas ini nanti akan bisa menjawabnya. Itu. Makanya, Bu, kata Allah, nanti itu kalau kita meninggal, tidak ada yang bisa nolong kita. Kecuali dua. Syafaat dari Rasulullah SAW dan Quran kita. Ketika nanti kita di dalam kubur, Quran itu nanti tak mau jauh dari kita. Kalau kita sering baca, kalau kita betul-betul bisa membacanya baik lagi benar. Begitu nungkar nangkir nak datang, tak tahan nungkar nangkir nengok cahayanya. Apa yang bercahaya tuh? Kita bukan Quran yang kita baca. Karena kita nanti di sana sudah semua nggak bisa lagi ngapa-ngapain, ditutup semuanya. Amal ibadah kita itulah yang nanti yang berbicara, termasuk Quran kita tadi. Kebetulan banyak dosanya, tapi dia sering baca Quran, diazab sama nungkar nangkir. Quran tak tinggal diam, Bu. Quran tak tinggal diam. Pergi Quran menghadap Allah. Ya Allah, kata Quran, apa itu Qur? Ya Allah, kenapa ya Allah si Ira itu disiksa sama nungkar nangkir? Nah, itu Ra. Disiksa si Ira itu sama nungkar nangkir. Iya, memang dia banyak salah, biarin. Kata Allah, ya Allah, dia waktu di dunia ya Allah sering bercakap-cakap denganku ya Allah.
Mesra betul kami kalau bercakap ya Allah dengan si Ira itu ya Allah. Dia tak pernah lepaskanku ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Tak pernah dia ya Allah melepaskanku ya Allah. Mesra betul kami ya Allah. Kata Allah, ya udah, pergilah sana temani dia. Nah, itu Bu. Datang Quran tuh, kalau sudah Quran datang, mungkar nangkir tak sanggup menahan cahaya dia. Jadi kalau Ramadan ini ibu sudah bagus Qurannya, jangan sampai nanti begitu Ramadan pergi meninggalkan kita, begitu juga kita meninggalkan Quran kita. Itu orang beruntung atau orang rugi Bu? Nah, itu baru dibilang orang rugi. Itu baru dibilang orang yang rugi. Kenapa? Karena dia tinggalkan Qurannya. Jadi jangan ibu bilang kami nih Bu Ija nanti kalau baca Quran nih banyak Bu Ija tak siap kerja kami. Insya Allah Bu, Allah lebih tahu tentang kita dengan keadaan kita, tentang apa yang kita buat akan datang. Allah itu lebih tahu daripada ibu. Ibu jangan sok-sok walaupun dikasih akal sehat, tapi sedikit aja Allah kasih itu, cuma sedikit aja. Yang lebih tahu, yang lebih banyak Allah Maha tahu. Maka Al-Quran ini kalau kita nanti bahas ndak ada habis-habisnya Bu. Kemudian kenapa kita di bulan Ramadan ini digerakkan tarawih ya Bu? Digerakkan kita untuk makan sahur tadi, di tengah malam bangun, digerakkan kita melaksanakan sholat di tengah malam. Ini semua adalah berkat Quran yang kita baca. Ini berkat hidayah dari Al-Quran. Karena ini adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fi'il Quran hudal linnas. Allah turunkan Al-Quran untuk siapa? Untuk kita. Kalaulah kita tidak baca, kalaulah kita tidak renungkan, kalaulah kita tidak ambil renungan dari Al-Quran yang kita baca, maka Ramadan kita sia-sia. Sesungguhnya Ramadan ini bukan sekedar menjalankan perintah, tetapi di Ramadan ini bukti kita bahwa mampu untuk melakukan kegiatan yang bersifatnya amal ibadah di dalam kita sehari-hari. Nah itulah. Terus Bu Ijah belum juga masuk Bu Ijah, apa yang Bu Ijah belum nendang. Apa yang harus saya lakukan? Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah doa. Kan tadi saya bilang di awal, ini kesempatan kita untuk melangitkan doa-doa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akramal akramin. Banyak baca Bu, banyak baca. Belum nendang juga Bu Ijah, Mak, banyak kali. Iya, soalnya udah tebal Bu Ijah. Baru inilah saya masuk ke surau ini seumur-umur. Gitu ya Bu? Nggak apa-apa. Ibu sebelum sholat subuh, Ibu baca zikir tadi. Apa zikirnya tadi tuh? Apa tadi Bu? Yang bacaannya Subhanallah wa bihamdi. Terus Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Baca 100 kali. Biar luluh yang tebal tadi itu. Kalau bisa langsung pelan-pelan dia, ibaratnya karat itu tokopek. Lama-lama nampak dia yang sebenarnya hati. Baca 100 kali. Habis 100 kali kita baca itu Ibu tutup dengan fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Tutup pakai itu. Sesudah
ibu baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Nanti ibu tutup fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Tutup. Nah, besok lagi gitu ya, insya Allah Bu. Jadi zikir ini biar kita tahu semua, zikir ini paling ampuh mengkeroposkan atau membuang karat-karat yang tak baik dalam hati kita. Kenapa? Karena zikir ini semua kalimat Allah. Lebih bagus lagi apa Bu Ijah? Kalau ibu insya Allah bisa, saya pun alhamdulillah bisa juga tuh, tak payah. Di bulan Ramadan ini Bu, betul-betul rahmat tuh sempurna datang ke kita, menghampiri kita. Ibu baca la ilaha illallah dari awal puasa sampai 20 puasa, sehari semalam, pokoknya dari malam sampai hari ini gitu ya, sebanyak 1750 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mak, berapa jam saya duduk itu Bu Ijah? Dicicil Bu, bisa kredit. Bisa kredit, bisa. Habis subuh ibu baca 200 la ilaha illallah, la ilaha illallah, 200 Bu, 200. Nanti sebelum zuhur 10 menit lagi nak zuhur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 200. Sudah berapa? 400. Sesudah zuhur 500. Sudah berapa? 900. Sebelum asar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 300. Jadi berapa? 1300. Habis asar 450. Bu? Waktu asar itulah waktu yang sangat penting Bu Ijah. Nggak dapat dah Bu Ijah. Malam ibu nak pergi tarawih tuh kan Bu, waktu ibu habis ba'da Isya itu kan ada jeda di situ Bu. Bawalah tasbih itu. Mana tadi botak saya di sana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai nak dekat tarawih itu dapat 500. Saya udah coba Bu. Dapat 500 kan lumayan. Pulang dari masjid habis mengaji, jangan dulu langsung tidur. Sempatkan dulu 300. Enggak lama Bu, cuman ya 10 menit atau 7 menit lah gitu ya. Kalau bisa ibu tambah lagi 500. Pulang dari sholat tarawih. Sudah 1000 kan? Nanti subuh, sebelum subuh 200, 1200. Habis subuh 550. Ibu zuhur aman, asar aman. Boleh kredit. Dicicil, boleh. Setiap malam dari malam pertama sampai malam ke-20. Masuk malam 21. Ibu-ibu, ini ibaratnya kalau baju sel yang tadi harganya 300 jadi 20.000. Masuk ke malam 21, harga baju tuh yang premium tuh cuman 3.000. Geram tak ibu tuh? Geram tak tuh? Cuman 3.000. Jadi masuk malam 21, malamnya 1750, siangnya 1750. Macam mana khasiatnya nanti Bu rasakan sendiri, tak usah saya jawab. Nanti beda-beda Allah kasih. Ibaratnya begini Bu, kalau ada panci bocor, ya kan Bu, ibu tak tahu bocornya di mana, ibu ambil air taruh dalam baskom, ibu masukkan panci itu, tapi nanti nampak di situ. Jadi kemana air itu masuk, yang ke yang bocor itu. Jadi nanti khasiatnya kemana yang kurang itu dicukupkan Allah di situ. Kalau saya bilang nanti, oh Bu Ijah itu dapatnya nyaman benar dia, nanti beda pula. Saya tak begitu. Nah itu ibarat panci yang bocor. Nanti ibu masukkan dalam air, ibu tengok nanti dari mana masuk air. Oh dari situ masuknya. Yang panci saya bocor dari sana masuknya. Yang panci Bu oh dari sana. Ibaratnya nanti Allah mencukupkan di mana letak kekurangannya. Kan kita kan beda-beda kekurangan kita, ya kan Bu?
Ibu mungkin kekurangannya anjar, ya kan? Saya beda. Kami Kemenak jam 00 pet tut langsung set masuk di kereneng ting tong. Tapi tak macam ibu besar. Tapi kami tiap bulan setiap 00 tuh masuk, tak ada cerita. Masuk dia. Nah gitu. Berarti Allah masukkan lagi tempat yang lain. Nah gitu kan? Ya kan, Bu? Nah, nanti Ibu rasakan. Jadi agama ini kalau betul-betul kita pahami dengan baik, tidak ada ruginya. Tapi kenapa orang kalau kita sudah berbicara tentang masalah agama, dia sudahlah tidak soleh, kita berbicara agama pun tak mau menoleh, tapi Bu, dia nak duluan masuk surga yang paling mantap. Nyambung nggak tuh? Tak nyambung. Nah, tidak ada ruginya, Bu. Nggak bilang Ibu, oh kalau saya nanti tentang berbicara tentang amalan-amalan, tentang amal soleh, tentang agama ini ketinggalan saya. Nggak. Contoh Nabi Muhammad SAW. Jangankan orang Islam, non Muslim aja apa dia bilang? Muhammad promotor dunia, apa itu? Proklamator dunia, penggerak dunia. Muhammad. Terkenal, murid-muridnya terkenal, sahabat-sahabatnya terkenal. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Yang kaya-kaya sahabatnya terkenal semua. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sampai sekarang masih ada dana abadinya. Sampai sekarang di Madinah ada hotelnya. Terkenal. Siapa bilang tidak terkenal? Yang membuat kita tak terkenal nih, kita dengan agama jauh, dengan dunia dekat. Berapa dunia itu? Dunia dengan akhirat itu misalnya begini, saya contohkan biar masuk. Ibu nak berlayar naik Bukit Raya. Nak berlayar naik Bukit Raya. Kira-kira ibu ini ada yang ke Midai, ada yang ke Surabaya. Kira-kira bekal yang ke Midai sama yang bekal ke Surabaya sama tak? Tidak. Berarti yang lebih banyak bekalnya yang mau kemana? Ke Surabaya. Bu, diibaratkan dunia ke Midai, yang akhirat ke Surabaya. Kalaulah sudah dia nak ke Midai tapi dibuatnya bekalnya mau seperti yang ke Surabaya, borok-borok. Midai ya kan kecil itu. Uang ke Surabaya aja bekalnya sudah disiapkan. Nah itulah Bu. Jadi kalau Ibu siapkan bekal Ibu cuma hanya sampai Midai, tiba-tiba Ibu nak ke Surabaya, kira-kira Ibu sampai di Surabaya bagaimana? Tenang nggak? Tidak. Tapi orang yang menyiapkan bekalnya walaupun dia ke Midai, disiapkannya seolah-olah mau ke Surabaya, kecil Midai itu. Kecil. Nah kalau kita dekat ke akhirat, betul-betul kita beragama ini dengan baik, kecil dunia ini. Tadi yang saya bilang anak yang umur belum 10 tahun, hafal Quran 26 juz. Bolak-balik dia dan keluarganya bolak-balik ke tanah suci. Tak payah. Nah, jadi kita banyak-banyaklah kita mengaji, mengenal ilmu Allah ini lebih dalam. Supaya apa? Supaya kita tidak saja bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Jadi Ramadan ini Allah mau melatih kita ibu-ibu. Allah mau melatih kita bagaimana kita hidup di dunia ini bahagia dan di akhirat juga kita bahagia. Tapi prakteknya kita dahulukan dulu akhirat. Insya Allah nanti kepercikan dunianya. Kalau ibu hanya menyiapkan dunianya, ibu tidak akan dapat akhiratnya. Maksudnya begini, kalau kita menanam rumput, ada nggak tumbuh padi? Nggak ada. Tapi kalau kita menanam padi, ada nggak rumput yang tumbuh? Nah, itulah kira-kira ilustrasinya dunia ini. Kalau kita hanya cari dunia, jangan berharap ibu dapat akhiratnya. Tapi kalau ibu lebih banyak mengerjakan akhiratnya, oh akhirat aja dapat, apalagi dunia kecil.
kata Allah. Kecil kata Allah. Nah, Ramadan ini dilatih oleh Allah kita supaya kita banyak mengerjakan akhirat. Mumpung Allah buka pintu langit selebar-lebarnya, mumpung Allah buka pintu surga, mumpung Allah ikat, Allah belenggu setan, mumpung Allah kunci neraka. Ini kesempatan melatih. Makanya dibilang Ramadan itu bulan pelatihan. Nah, jadi ibu-ibu ajak keluarga, ajak semua sanak saudara bagaimana mengaji dengan baik, baca Quran betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa ibu walaupun seayat 2 ayat dihafalkan Quran. Dihafalkan, Bu. Dimulai dari sekarang tak apa-apa, Bu. Jangan enggak apa. Wong kami juga baru mulai, Bu Sari ya. Bu Sari udah hafal juz amma. Ibu Un sudah hafal surat An-Naba, ya kan? Subhanallah. Enggak payah lagi kita kalau mau buat amalan kita daripada kita ngomong yang enggak benar-benar, ya kan? Daripada kita bercakap yang enggak baik, dia udah buka Quran walaupun tidak dengan mushafnya tapi dia buka dengan mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata, dan seterusnya. Enak. Itu juga apa, Bu? Untuk mengokohkan hati kita dengan apa, Bu? Dengan Allah. Kita kokohkan Al-Quran kita untuk mendekatkan dengan Allah. Kalau kita sudah kokohkan hati kita, Allah lebih jauh sebelum itu dia udah kokohkan hati kita. Kalau nggak kokoh hati kita, mana bisa kita hadir di rumah Allah yang mulia ini? Ya kan, Bu? Nah, jadi ini yang kita bahas Al-Quran saja dulu. Nanti insya Allah kita bahas tentang sholat. Karena nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wa sholatil jamaah. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tak ada kita lanjut sedikit. Kata Allah, kata Nabi pernah berdialog dengan Allah. Kata Nabi begini, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi. Nabi bilang nih sama sahabat-sahabatnya, sesungguhnya Allah itu, saya lah misalnya nih, sesungguhnya Allah itu punya sahabat di antara manusia. Lalu sahabat penasaran, ya Rasulullah, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Kata sahabat, maka Rasulullah menjawab, beliau adalah ahlul Quran. Enak nggak, Bu, jadi sahabat Allah? Enak nggak, Bu, dekat dengan Allah? Jangankan kita dekat dengan Allah, dekat bupati aja nggak tahu lagi kita, telinga kita kemana-mana. Coba kalau misalnya Bu Chen datang ke sini, mana Bu Pur? Dipanggil Bu Pur. Bu Pur, hai. Nanti ya yang janji kita kemarin. Oh iya Bu, pasti gitu. Mana pula? Oh iya Bu, mana pula gitu kan? Apalagi kita dekat dengan Allah. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Kata Rasulullah, mereka yang ahlul Quran, mereka yang paham, mereka yang sering, mereka yang tahu baca Quran. Kalaulah Allah sudah dekat dengan kita, Bu, tak tahu lagi nak bilang apalah. Ya, fadzkuruni azkurukum washkuruli wala takfur. Nah itu dia. Maka dengan kita hadir di tempat, di rumah yang mulia ini, di rumah Allah yang sangat berbahagia ini, kita tanamkan yang pertama, tak usah banyak-banyak, nampak materinya sepele tapi ini menguatkan hati kita. Satu-satu aja dulu. Kalau banyak-banyak nanti ibu ditanya kawan di dekat ruangan, apa kata penceramah tadi, entah apa-apa gitu dia, banyak kali pun capek aku dengarnya. Satu aja, Bu. Nanti kok ditanya kawan, apa kata Bu Ijah? Yau, kita baca Quran yau.
Belajar kita yang tak tahu belajar ya. Oh, Bu Ijah itu mau dipanggil jadi gurunya. Dia minta itu pasti nak baca Quran biar dia jadi gurunya. Tidak, Ibu. Enggak. Ya? Enggak. Cari yang lain. Kalau memang Ibu dekat misalnya, oh Eli pintar ngaji sama Eli, sama Eli. Eli. Nah, gitu. Iya. Oh, bisa baca Quran Bu Indah. Pergi sama Bu Indah, enggak apa-apa. Nah, uang nanti tujuan kita sama kok, ke surga. Oh, Bu Sunar itu ahli baca Quran, pergi ke Bu Sunar. Oh, ke Fitri, Pak Fitri lawa baca Quran dia, pergi ke Fitri. Oh, Mel bagus baca Quran, pergi sama Mel. Uang tujuan kita kan sama-sama mau ke surga. Ibu-ibu mau ke surga? Mau? Jangan. Mau? Siapa yang mau duluan? Jadi ibu-ibu mudah-mudahan nanti kita berkumpul di sini, nanti sama-sama kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, ada yang mau bertanya? Kayaknya paham semua. Tapi ku tengok mukanya semua penuh dengan tanda tanya. Tapi tak apa-apalah, nanti dijawab sendiri ya ibu-ibu ya. Jadi intinya apa? Yang pertama, Al-Quran ini adalah cahaya. Cahaya ilahi. Allah menurunkan Al-Quran untuk manusia. Allah menurunkan Al-Quran agar kita baca. Allah menurunkan Al-Quran agar kita ambil pelajaran apa yang sudah Allah berikan di dalam Al-Quran. Dari mulai juz 1 sampai juz 30. Nah, nanti kalau ibu sudah lancar baca Quran, pelan-pelan buka artinya. Biar paham betul nih Al-Quran ini. Pelan-pelan. Bu, Allah itu menurunkan Al-Quran itu punya tujuan. Tujuannya apa? Agar kita bisa baca. Agar kita ambil seluruh ilmu-ilmu yang di Al-Quran itu, kita ambil untuk menjalankan kehidupan kita. Semuanya ada dalam Al-Quran. Betul ke Bu Ijah? Betul. Dan rezeki ada juga dalam Al-Quran. Ibu mau apa aja semua ada dalam Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu untuk siapa? Untuk kita. Dan ibu jangan takut kekurangan rezeki. Semua Allah sudah bagi. Semenjak kita lahir ibu kira Allah cuma kirim kita sia-sia ke dunia ini. Enggak. Dan Allah sudah kasih pegangan. Semuanya Allah kasihlah ke dunia ini sudah ada rezekinya masing-masing. Betul tak? Tengoklah bayi yang tidak tahu apa-apa, Allah siapkan rezekinya. Mana tuh? Mana tuh? Nih. Aus ya nak ya. Dikasih sama Allah. Dikasih Bu. Ya. Makanya ibu-ibu kalau punya bayi jangan kasih susu cap apa tuh? Cap lembu itu. Iya, Allah kan udah kasih rezekinya ibu ini orang kesehatan nih. Kasih ASI, kasih dia ASI. Saya waktu TOT keluarga Sakinah tahun berapa tuh ya? Dikasih gambaran di laboratorium ASI sama susu formula. ASI itu disimpan selama 24 jam, dia tetap murni warnanya. Yang susu formula seperti warna comberan, dilihat di laboratorium. Makanya Allah itu enggak jangan ibu ragukan. Dan kata Allah dalam Al-Quran itu apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Susu karena 2 tahun masih ada kata Allah. Dalam Al-Quran itu. Tak mungkin Allah bohong. Al-Quran itu benar. 2 tahun. Susukan. Dikasih. Kemudian yang ayah juga nggak sia-sia. Bukan asal jadi ayah. Disebutkan juga dalam Al-Quran. Sampai dinobatkan dalam surat Al-Luqman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ayah dengar nih. Semua Bu ada dalam Al-Quran. Nikmat kalau kita
dekat dengan Al-Quran. Semuanya ada. Tinggal kitanya mau ndak buka Al-Quran. Ini ndak baru nak bulan Ramadan baru turunkan Al-Quran dari atas lemari. Macam mana ibu mau hidupnya sukses? Macam mana hidupnya mau senang? Yang membuat sumber kesenangan aja ibu tak pernah buka. Saya kemarin nak Ramadan saya beli buku nih. Saya beli buku. Tiap tahun beli buku. Asal ada buku yang terbaru tentang Quran beli. Asal ada buku yang terbaru tentang Quran beli. Kan Al-Quran itu tetap bujah dari diturunkan sampai sekarang 30 betul. Tapi cara kita untuk mudah memahami, mempelajarinya, ada orang-orang yang Allah kasih kelebihan ilmunya, dia transfer ke sini dan kita transfer ke dia, dapat ini. Ya kan? Tuh Bu. Jadi dekatlah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu mau, Jumat depan kita lanjut. Kalau mau, nanti kita buka tentang bab sholat. Ibu kira sholat kita ini udah betul. Kita nggak tahu betul atau tidak. Nanti saya buka lah, tapi udah gatal juga saya nak buka, tapi nanti aja ya. Karena waktu kita, ibu-ibu pasti mau kerja lagi kan, saya pun mau bekerja juga. Jadi begitu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, diri kita, suami kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, lagi sempurna. Nah, bapak-bapak jangan hanya nanti minta dibacakan Quran. Dari sekarang belajar Al-Quran. Ini bapak-bapak ini suka dia minta dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Siapa suruh datang bertiga? Coba tadi bawa banyak. Kan tahu aja yang kena. Gitu ya. Oh, yang si ibu ya. Oh iya ya, maaf ya Pak ya. Iya Pak. Makasih ya Pak udah hadir mengawal kami di sini. Subhanallah. Ini luar biasa orang dekat dengan Qur'annya. Tak kita minta datang bapak-bapak, ada bapak-bapak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita bicara nikmat Allah ini Bu, tak habis-habis Bu. Ya, tapi mudah-mudahan walaupun kita dapat hari ini sedikit, temanya cuma Quran, tapi Quran ini nanti akan menerangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya, boleh. Iya, betul. Baca artinya boleh. Enggak apa? Iya, baca artinya. Iya, kan ada buku, baca artinya. Enggak apa? Terus ada lagi yang bertanya kemarin di majelis, Ibu kami lagi tidak sholat, artinya berhalangan. Apa yang kami kerjakan selama di Ramadan? Zikir, sholawat tadi zikir kita itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Baca. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Ibu, nanti yang bikin pertimbangan kita itu di bulan Ramadan ini capek kalau buka mushaf Bu Ijah, pinggang kami lah tak ada daya, lutut kami lah sakit Bu Ijah. Apa nanti yang bikin pertimbangan kita? Itu Bu tadi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Itu berat timbangannya. Padahal kalau kita ketahui timbangan di sini itu kayak timbangan kiloan tuh, nanti timbangan di sana tak begitu Bu. Namanya mizan. Mizan itu besarnya Bu, lebih luas mizan itu daripada langit dan seisinya ini. Besar mizan itu. Ibaratnya kalau ibu punya koin 500, ibu campak ke lapangan bola, yang 500 koin itu itulah dunia dan seisinya, dan lapangan bola itulah mizan. Tapi nanti suatu saat mizan itu akan kayak mau pecah, dia mau roboh, dia saking kan beratnya tak telap nak bawa. Salah satunya itu tadi Bu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Banyak-banyak dibaca itu. Ibu udah capek Quran, nak baring sikit lah sebelum ketutup mata dia. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Semampunya baca. Itu akan menambah timbangan kita nanti di sana, ya. Jadi walaupun tak sholat, boleh sholawat, boleh zikir. Ya enggak apa-apa ya. Nah, ada lagi? Yang boleh. Kita kan ngajar anak ngaji. Oh iya betul, bagus.
Kalau kita mengajar anak mengaji, di mana salahnya di situ diperbaiki. Ya, misalnya begini dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Au qasayyibim minas samai fi dhulumatun wa ra'du wa barak. Di mana yang salah di situ dah cari. Nah, dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Qaf dulu baru kaf. Di mana yang salah di situ yang kita ajarkan. Gitu kalau kita lagi sedang haid. Boleh begitu kata Imam Bukhari wa Muslim. Tidak menyentuh mushaf. Mushaf itu suci. Mushaf itu yang tulisannya Al-Qur'an semuanya. Itu mushaf namanya, ya. Iya, pokoknya jangan kita sentuh. Kenapa? Karena kita sedang lagi berhadas. Mushaf ini suci. Maka kita tidak boleh sentuh. Yang menyentuh Al-Qur'an ini atau mushaf ini orang yang suci. Orang yang suci itu bagaimana? Dia berwudu dulu. Berwudu dulu baru pegang mushaf. Kalau belum berwudu, maka dia tidak boleh langsung megang Quran. Makanya orang tua-tua kita dulu, Bu, kalau dia tak berwudu, dia ambil kain. Kalau dia tak berwudu. Kalau sedang haid dia tak mau. Saya berhadas. Terus kalau dia lagi sudah bersih, dia nak baca Quran, bukan kayak kita langsung buka begini. Dia junjung dulu. Kenapa? Ini adab. Ini suci. Quran ini suci. Kemudian didekatkannya ke dadanya. Biar Quran ini masuk di dalam nanti kalau dia baca. Kemudian dia cium. Jangan dibilang bid'ah ini, Bu, ya. Sekarang baru mengaji 2 kali, ketemu Bu Ijah sekali, langsung semua bid'ah. Muak saya dengar bid'ah nih. Semua bid'ah. Ibu tahu nggak bid'ah itu? Kalau dia lakukan dia berdosa, kafir, masuk neraka. Dolalah, betul nih. Dia cium. Kenapa dia cium? Dia cinta, ini suci. Cium. Jadi kalau kita lagi haid, jangan dipegang. Kenapa? Mushaf suci, kita berhadas. Gitu ya. Kalau kita belum ada wudu dulu. Kalau lagi kita enggak haid, nak pegang Quran, wudu dulu. Baru pegang Quran. Kenapa suci mushaf? Itu ya. Ini kenapa bisa dikatakan mushaf ini suci? Semua dari mulai juz 1 sampai juz 30 ini kata-kata Allah semua. Kata-kata Allah semua. Jadi kalau kita baca Quran, sesungguhnya kita lagi bercakap-cakap dengan Allah. Tapi menyambung Qurannya. Nyambung bacaannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzina isnau pada nahrun falamma adha'a. Selanjutnya, besok buka lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastadhi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun. Besok dia buka lagi Qurannya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Dia mau cakap-cakap. Kalau dia tak cakap-cakap rasanya lain. Macam kita lah, Bu, sama suami. Kalau tak cakap-cakap diam aja. Datang suami, mau tidur, enak enggak tuh, Bu? Bangun tidur, Nak pergi kerja, Macam beruang apa itu si Marsa tuh? Awak manusia jadi pula kawan Marsa. Ya kan? Siapa itu namanya? Siapa? Hafal pasti, Bu, si Teddy. Ya begitu ya, Bu, ya. Jadi Quran ini tolong jangan cuma disimpan di lemari. Tiap Ramadan baru ditiup, jangan ya, Bu. Iya. Mau tidur biasakan baca Al-Muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus kita udah bangun tidur, langsung wudu, salat, habis salat kita baca surat Al-Fat, dimudahkan hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Kepingin keluarga kita biar sakinah mawaddah warahmah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi. Mulai itu ya tuh kami tahu itu. Banyak kali pun
Baru nak belajar udah sebanyak itu. Nanti kalau ibu juga sudah baca Qur'annya udah bagus, hari-harinya kalimat Qur'an yang keluar, ibu tak mau berhenti baca Qur'an. Ya, suka baca Qur'an, suka lah Bu. Terus udah tahu baca Qur'an belum? Itulah masalahnya sekarang ibu. Aduh, gimana caranya nih? Gitu ya. Dah ibu-ibu, mudah-mudahan kita minggu depan ketemu. Dan saya akhiri, asal kita baca doa lah dulu ya, biar berkah ilmu kita nih ibu-ibu ya. Nah, bapak-bapak izin ya Pak. Sebetulnya kalau ada bapak-bapak yang baca doa. Tapi kita minta dulu lah ke bapak-bapak nih. Iya Pak, baca doa sini Pak. Oh lanjut ya. Oh, iyalah Pak. Tapi izin ya Pak. Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Akramal Akramin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim. Ibu-ibu perbanyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.